Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf mengisyaratkan calon presiden petahana Joko Widodo akan tampil mengejutkan pada debat kedua 17 Februari mendatang. Jokowi akan lebih banyak membeberkan data pencapaian di bidang energi, pangan, dan infrastruktur. Menurut TKN, akan ada perubahan gaya Jokowi sehingga performa debat tidak monoton. Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf, Arsul Sani mengakui Jokowi dibantu sejumlah tim ahli yang berasal dari beragam latar belakang di bidang pangan, energi, lingkungan, dan infrastruktur. Saya kira karena ini sudah tinggal seminggu lagi, ya sudah dimulai juga dengan simulasi debat lah. Ya. Hanya karena ini topiknya soal energi, pangan, infrastruktur, tentu yang terlibat adalah teman-teman di TKN dan para ahli yang memang punya background soal itu, ya. Calon Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berkomentar terkait persiapan jelang debat kedua. Sandi mengaku pihaknya sudah mempersiapkan finalisasi dan simulasi debat. Sandi mengatakan 17 April 2019 akan menjadi ajang referendum ekonomi. Prabowo Sandi yakin debat kali ini akan bisa menjelaskan secara konkret visi misi pasangan nomor urut 02 tersebut. Kita juga mulai mempersiapkan finalisasi persiapan debat dan simulasi-simulasi yang kemarin ini 1 minggu Pak Prabowo sudah menyiapkan. Kita yakin bahwa debat yang kali ini akan bisa menjelaskan secara konkret dan real visi Indonesia Menang Prabowo Sandi untuk swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan lingkungan hidup, dan juga visi pembangunan infrastruktur yang lebih berdampak kepada rakyat. Itu tujuan kami. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem berharap para capres tidak berbicara isu normatif pada debat kedua nanti. Dikutip dari Detik.com, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini meminta para capres fokus pada pendalaman materi debat. Titi mengatakan tantangan paling besar di debat kedua adalah menjaga konsistensi agar fokus pada visi misi. Berbeda dengan debat pertama, debat kedua Pilpres ini hanya akan melibatkan calon presiden. Tema yang diusung adalah energi dan pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Pemanasan menjelang debat capres kedua yang akan membahas soal energi, pangan, sumber daya alam, infrastruktur, hingga lingkungan. Malam hari ini di meja saya sudah hadir dua narasumber, Muhammad Misbakun, Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Suhendra Ratu Prawiranegara, Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Mas Suhendra, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di sini. Selalu menjadi menarik dan seksi untuk menjual soal isu energi, pangan, sumber daya alam, selalu ramai. Selalu ini yang antara jadi jualan politik dan serangan politik. Itu juga dirasakan saat ini semakin ramai oleh kubu 01. Gini, isu yang saat ini akan menjadi topik perdebatan di tahap kedua ini, perdebatan kedua ini adalah memang ini adalah sebuah pencapaian prestasi Pak Jokowi selama periode pertama. Di bidang energi. Energi ini kita akan sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan apa saja. Melakukan renewable energy untuk melakukan konversi. Kemudian bagaimana B15, B20 itu dijalankan. Bagian upaya untuk mengganti secara struktural yang mempunyai dampak mengatasi current account defisit kita. Karena impor BBM. Dan itu adalah permasalahan yang struktural. Kemudian bagaimana pemerintah memperbaiki struktur energi kita. Mengenai pangan sekarang misalnya. Kemudian mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup, Lingkungan hidup kita ingin menyampaikan bahwa sejak pemerintahnya Pak Jokowi sudah tidak ada lagi isu mengenai asap yang mengganggu negara sebelah. Dan itu setiap titik sudah bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Lingkungan hidup ini juga bagaimana isu hutan tidak pernah dikonversi untuk urusan bisnis, tapi dikonversi untuk kepentingan siapa? Kepentingan rakyat. Bagaimana rakyat ikut mengelola hutan untuk kepentingan hidup mereka, menjadi produktif, meningkatkan taraf kesejahteraan mereka, dan ini menjadi hutan sosial. Itu adalah bagian mengelola lingkungan. Kemudian bagaimana pangan itu dikelola, menyiapkan sistem platform yang memadai, bagaimana Indonesia ke depan bisa menciptakan swasembada pangan
bendungan diperbaiki, Oke. saluran irigasi primer, sekunder dan tersier diperbaiki, dan diciptakan sistem yang memadai untuk itu. Oke. Kemudian di bidang berikutnya adalah mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ini jelas pencapaian Pak Jokowi. Sumber daya alam bagaimana pemerintah ingin memperbaiki pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam yang kita punya. Pemerintah baru selesai menyelesaikan undang-undang penerimaan negara bukan pajak sehingga bisa mengelola dengan baik. Kapan sumber daya alam yang begitu kaya dimiliki oleh Indonesia ini, kalau harganya jatuh bisa dikelola dengan baik, menjadi tabungan masa depan kita. Kemudian bagaimana blok rokan diselesaikan oleh pemerintah menjadi milik negara, dikelola oleh Pertamina, blok Mahakam, kemudian Freeport dikuasai 51% oleh pemerintah, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini semua adalah pencapaian. Oke, sekalipun ada masih proses-proses yang berlangsung dia. Ya, semuanya proses. Oke. Karena apa? Tidak ada semuanya itu kan suddenly terjadi. Tapi proses ini bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah, memenuhi apa yang pernah dijanjikan. Makanya pemerintah ingin menyampaikan di debat nanti, Pak Presiden akan menyampaikan, inilah pencapaian kita, dan kita akan melakukan penajaman-penajaman yang lebih konkret, lebih real untuk periode kedua itu akan melakukan apa saja. Oke, baik. Bagaimana dengan Mas Suhendra? Tadi sudah dijelaskan tentang capaian-capaian yang akan disampaikan kepada publik oleh pihak petahana ya. Tapi dalam capaian-capaian itu tentu ada koreksi. Koreksi-koreksi yang menurut hemat saya itu sangat wajar dilakukan. Ada catatan-catatan yang kami dapati di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, itu diantaranya tadi sudah disampaikan tentang komitmen energi terbarukan, yang mana pada periodisasi 2015 sampai dengan 2018 itu terpasang cuma 800 megawatt. Sedangkan pada periodisasi 2010 sampai dengan 2014 itu terpasang berkisar antara 2.600 megawatt. Dan komitmen berdasarkan peraturan pemerintah tahun nomor 79 tahun 2014 tentang energi ya, 25% pada tahun 2025 itu harus terpenuhi energi terbarukannya. Hal ini yang menjadi catatan pertama tentang energi. Oke, tentang energi. Yang kedua tentang lingkungan tadi sudah disebut oleh pihak 01 bahwa ada tentang asap yang sudah sekarang ini tidak ada, betul. Itu kita akui terjadi. Tapi kita melihat bahwa komitmen terhadap lingkungan tidak hanya sebatas tentang penanganan asap. Apa yang belum? Begini, Kyoto Protocol. Ya. Kita ketahui bersama di situ bagaimana kita mengurangi 6 emisi gas itu. Bagaimana komitmen Indonesia terhadap ini? Apa yang belum kalau menurut harus Anda dijawab. dari Kyoto Protocol itu? Ini harus dijawab. Nah, maksud saya itu salah satu yang harus saya sampaikan, komitmen bagaimana mengurangi emisi dan gas rumah kaca tadi ya. Kemudian kita juga mendapati satu fakta data bahwa deforestasi itu masih terjadi. Rata-rata dalam tahun 2012 sampai dengan 2015 itu masih hampir 1 juta hektar. Dari 2012 sampai 2015. Nah ini kan bisa indikasi-indikasi semacam itu terlihat. Masih terjadinya illegal logging di Papua misalnya, yang tiap tahun terjadi kerugian negara berdasarkan 2012 tapi belum pemerintahan. Betul, tapi maksud saya ini saya ambil satu kasus contoh di tahun 2016, 2017 dan 2018 terjadi illegal logging di Papua yang merugikan kerugian negara per tahunnya 17 triliun. Data itu kita temukan. Artinya apa? Lingkungan ya sebagai objek dari peradaban dirusak. Dan ini terjadi dalam proses sekarang ini. Begitu, Mas. Oke. Itu tadi sudah kritik-kritiknya disampaikan. Bagaimana kira-kira sekarang solusinya? Bagaimana kalau kita jeda dulu, nanti setelah jeda kita tanya masing-masing solusinya apa ya? Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Salah satu hal yang kita tahu menjadi tolok ukur atau hal yang terus dibawa-bawa Jokowi kemana-mana jadi jualannya Pak Jokowi adalah soal infrastruktur. Gitu ya, soal infrastruktur, dan ini juga sering juga dibahas oleh Mas Wendra. Apa sih yang pembangunan, kalau tadi saya mengutip pernyataan Bang Sandi, kami akan fokus mulai membangun infrastruktur untuk rakyat. Memang yang sekarang tidak untuk rakyat. Begini, atau bagaimana? ya saya perjelas apa yang dimaksud oleh Pak Sandi tadi, infrastruktur yang berdasar kepada basic need. Jadi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan dasar manusia, seperti misalnya air bersih, air minum, kemudian persampahan, air limbah, perumahan. Yang mana kita ketahui backlog perumahan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Masih dalam kisaran 6 juta unit rumah backlog. Dan ini jadi kalau program 1 jutanya masih belum cukup gitu kira-kira? Masih belum, masih belum. Dan itu bisa dibilang banyak capaian-capaian dari petahana, dalam hal ini pemerintah terhadap sektor perumahan itu jauh dari harapan. Yang mana kita memiliki data-data itu tentang perumahan ya. Kemudian saya ingin sedikit ke infrastruktur. Infrastruktur itu menurut Perpres 75 tahun 2014 terbagi menjadi beberapa bidang. Ya, bidang transportasi, bidang jalan, kemudian bidang sumber daya air, kemudian telekomunikasi, energi, dan air minum. Drainase termasuk juga. Nah, dalam bidang-bidang ini ada salah satu sub bidang, yaitu jalan tol. Yang selama ini kan bisa dikatakan jalan tol itu menjadi prioritas Pak Joko Widodo pemerintahan sekarang ini. Capaian-capaian sudah kita terima, sudah kita sudah dipublis dan kita terima. Tapi apakah penanganan krisis air minum sudah tertangani dengan baik? Tapi kalau jalan tol itu kira-kira untuk rakyat atau bukan? Kalau jalan tol itu investasi. Ya, jalan tol itu investasi yang mana sebenarnya itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan untuk konektivitas. Kalau bisa dikatakan untuk rakyat, ya rakyat yang mana dulu? Kalau rakyatnya pebisnis atau angkutan logistik atau pengguna jalan tol ya. Tapi secara umum juga kan kita sudah mendapatkan keluhan dengan adanya tol Trans Jawa yang beroperasi, banyak UMKM di seputaran Pantura juga sekarang ini mati suri dan banyak keluhan-keluhan seperti rencananya baru akan diberikan tempat di rest area itu. Ya, tapi kan ini kan menandakan bahwa dalam membuat konsep atau membangun konsep pembangunan jalan tol itu kan harus terintegrasi. Tidak hanya berpikir tol dibangun tapi kemudian tidak memberikan efek yang positif ke masyarakat. Mas Wiswakun. Gini, saya ingin menjawab ya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan infrastruktur. Apa yang dicapai oleh Pak Jokowi itu adalah pencapaian yang sangat mengagumkan. Pertama, kalau kita bicara bahwa seakan-akan Pak Jokowi itu hanya bicara soal tol, tidak. Ada lebih dari 267 triliun itu untuk dana desa, dan basic need infrastructure itu adalah di wilayah pedesaan. Lebih dari 120.000 kilometer jalan desa dibangun. Embung desa dibangun ratusan bahkan ribuan di tingkat desa, belum lagi embung yang besar. Yang primer-primer yang tadi disebutkan tadi saya sebutkan, itu? Irigasi desa dibangun. Kemudian coba waduk Nipa, waduk Jati Gede itu zaman Pak Jokowi. Itu pengairan. Diselesaikan. Kemudian ada lagi soal apa? Embung yang sifatnya besar. Itu banyak di mana-mana. Presiden paling banyak bangun embung untuk mengatasi irigasi, kekeringan dan sebagainya, itu Pak Jokowi. NTT jadi punya embung, Gresik punya embung. Nah, saya ingin menyampaikan. Kemudian berkaitan dengan tadi mengenai energi juga, pembangunan power plant. Power plant ini kan adalah penyakit Indonesia lama. Ada zaman Pak SBY 10.000 megawatt dan sekarang Pak Jokowi 35 megawatt. Dan ini kan prosesnya kan masih berjalan. Nah, itu mengenai infrastruktur di bidang energi. Kemudian saya ingin menyampaikan soal infrastruktur yang lain, yaitu mengenai perumahan tadi, kebutuhan dasar. Jalan misalnya tadi kritik. Jalan baru yang dibangun, lihat jalan negara atau jalan daerah.
Kalau kita lihat program... Kalau jalan tol yang sekarang dikritik juga karena terlalu mahal gitu katanya? Gini, tol mahal dan sebagainya pemerintah sudah merespon akan menurunkan harganya. Karena itu ada skema bisnisnya. Skema bisnisnya akan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah sudah memastikan bahwa itu. Kemudian kalau ada kritik mengatakan bahwa akan memberikan dampak. Ya memang memberikan dampak. Tetapi kan masyarakat juga tahu bahwa mereka akan diberikan tempat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan semuanya sedang berproses. Karena kan tol ini kan baru selesai semua. Tidak mungkin kemudian selesai hari ini, besoknya harus selesai ini. Tidak, semuanya berproses. Pembangunan infrastruktur ini berikutnya untuk pemerintah adalah apa? Mengisi konten di dalamnya. Pengembangan kawasan. Kawasan ini untuk kawasan industri, untuk perumahan, mana kawasan untuk berkembang yang ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Dan itu adalah terintegrasi dengan konsep awalnya pembangunan itu. Oke. Nah, tadi saya ingin menyampaikan mengenai backlog perumahan. Backlog perumahan, pemerintah Pak Jokowi menyelesaikan Undang-Undang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, yang dalam periode sebelumnya itu tidak pernah mau diselesaikan. Untuk mengatasi apa? Bagaimana sistem rakyat itu bisa mendapatkan akses atas perumahan ini. Setelah pangan, sandang, papan ini akan dipenuhi oleh Pak Jokowi. Ini kan adalah titik yang paling krusial. Bagaimana pemerintah menyediakan uang muka 1% melalui FLPP, kemudian uang bunganya cuma 5% per tahun, dengan rumah murah subsidi sekitar harga 136 juta, dijalankan untuk mengatasi backlog itu. Sementara apa? Backlog sekalipun itu dari, jumlahnya berbeda agak jauh dari Coba, tadi backlog yang itu terjadi sejak kapan? Backlog perumahan itu terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Dan itu selalu berkejar-kejaran. Pertama apa? Kalau kita bicara tentang infrastruktur dasar perumahan ini, lahan tidak semuanya bisa disediakan karena pemerintah tidak mempunyai bank land yang memadai. Kemudian kerjasamanya harus swasta. Tidak mungkin pemerintah menyediakan perumahan kemudian atas nama negara, nggak mungkin. Harus ada pihak swasta yang dilibatkan. Pemerintah memfasilitasi pembiayaan, memfasilitasi kreditnya, dan pembebasan lahannya dilakukan dengan sangat serius. Oke. Lah, ini harus dibaca sebagai keseriusan pemerintah mengatasi backlog perumahan. Dan ini kemudian yang terjadi zaman Pak Jokowi justru memperkecil kebutuhan itu makin lama makin menurun. Karena backlognya yang dulu itu tabungan backlog, tabungan kebutuhan yang lama itu terus itu. Beliau sebagai mantan staf khususnya Menteri PU pasti tahu akumulasi itu kan makin lama makin menurun. Itu terjadi. Lah, inilah yang kalau menurut saya bahwa kita apa yang menjadi warisan permasalahan itu diselesaikan tanpa kita berkeluh kesah kok. Contoh tadi soal infrastruktur. Kenapa mekanismenya investasi dan pembiayaan? Karena jalan tol yang sudah ada saat ini semuanya itu sudah selesai di tender dan dimenangkan konsesinya oleh sejak zaman Orde Baru. Oke. Makanya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi the bottlenecking, sumbatan-sumbatan itu diambil oleh BUMN, pemerintah menasukkan PMN di sana untuk meningkatkan leverage kapital mereka, modal mereka dapat pinjaman dan mereka dijalankan. Skemanya itu dilakukan. Oke, saya ingin sedikit menanggapi ya. Jadi tentang tadi disampaikan oleh Mas Misbahkun tentang tarif. Saya belum menemukan klausul di Undang-Undang Jalan nomor 38 tahun 2004 itu bahwa tarif itu bisa diturunkan ya di dalam konteks undang-undangnya. Ini perspektif undang-undang ya. Jadi maksud saya ini biar pemerintah juga memahami jangan mudah untuk kemudian konstan menaikkan tarif, tapi di tengah jalan karena ada gejolak sosial, tiba-tiba yuk kita turunkan. Kita lihat undang-undangnya terlebih dahulu. Apakah memungkinkan? Karena perhitungan menurut undang-undang tersebut adalah berdasarkan pada hitungan inflasi. Beliau basic ekonomi pasti paham, inflasi itu pastikan untuk kenaikan, kan begitu. Tidak ada untuk penurunan. Kalau penurunan berarti kan deflasi. Ya, ini sekarang satu. Gini, kalau misalnya satu variabelnya salah satunya memang inflasi. Tetapi kan mereka juga salah satu variannya. Tapi kan tidak cuma inflasi. Ada IRR dihitung. Nah, jadi gini. Gitu. Nah, ini terus saya belum biaya operasional dihitung dan sebagainya. Termasuk beban-beban yang lain. Tetapi kan pemerintah tentunya punya kewenangan untuk menetapkan lewat BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Itu kan jadi pada saat pemerintah sudah menetapkan konsesi sebuah jalan tol, itu sudah mempertimbangkan semua itu tadi. Ya. IRR, NVP, BCR, semua sudah dihitung. Jadi artinya itu sudah secara rumusan ekonomi sudah terjawab. Kalau misalnya mendapatkan nanti warisan jalan tol dengan harga yang begitu, apa yang akan dilakukan Prabowo Sandi?
Ya, jadi begini, memang ini kan semua kan terikat kepada PPJT ya. Kita kembali kepada PPJT tadi. PPJT itu adalah perjanjian pengusahaan jalan tol. Kita akan pelajari klausula di dalam situ apakah memungkinkan untuk direvisi. Contoh kasus saya kalau melihat, misalnya berdasarkan undang-undang kan Anda katakan tidak mungkin ya itu makanya ini yang menurut hemat saya undang-undang ini pun harus kita lakukan amandemen terhadap itu ya. Jadi agar potensi bisnis atau investasi di jalan tol ini menjadi lebih terjamin begitu loh. Jadi dari sisi untuk katakanlah jaminan untuk mendapatkan bagaimana pengembalian biaya investasi dan keuntungan. Oke. Nah, yang kedua yang saya soroti di sini adalah tentang bagaimana PPJT tadi tentang Jagorawi. Jagorawi itu telah berakhir konsesi. Ya, di tahun kalau tidak salah antara 5 tahun yang lalu gitu ya. Itu artinya apa? Sudah tercapai yang namanya payback periodnya. Ya, kemudian sudah tercapai NPV tadi, sudah tercapai IRR-nya, kemudian sudah tercapai juga BCR-nya juga, sudah tercapai semua. Artinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi gini. Dikembalikan. Sekarang kan saya kemarin mengkritisi tentang mahalnya tarif tol Trans Jawa, kemudian dibantah oleh Wakil Presiden Pak JK, kemudian terakhir adalah Menteri Pekerjaan Umum yang mana katanya ini harus head to head untuk membandingkannya. Saya coba bandingkan dengan tahun yang sama di Malaysia, ternyata masih jauh lebih mahal kita di sini. Tarifnya. Kalau menurut Prabowo Sandi tarif yang masuk akal berapa? Oh ya, itu ada hitungannya tadi Mbak, makanya yang kita bilang. Berarti belum dihitung ya? Ya artinya ada hitungan yang kita harus lihat di situ adalah lalu lintas harian rata-ratanya seperti apa. Ada begitu. Banyak variabelnya untuk menghitung investasi di jalan tol. Oke. Ini contoh saya kasih sederhana. Jalan tol Jagorawi. Konsesi yang mereka punya dulu berapa jalur? Sekarang mereka melakukan investasi baru, penambahan berapa jalur? Dan ini kan harus dihitung. Mereka menanamkan investasi kembali dulu 2 jalur. Iya. 2 sisi akhirnya 4 jalur. Sekarang kan menjadi 8 jalur. Dan ini kan investasi baru. Investasi baru sebelum masa masa periodisasi mereka kontraknya habis, terus investasi, ya itu kan masalah teknikal. Jangan kemudian ide dan gagasan besar kita membangun infrastruktur itu dihadapkan kepada masalah-masalah teknikal. Masalah teknikal, ya kita ada masalah, silakan dikritisi. Tetapi membangun konektivitas antar kota di Jawa supaya masyarakat terhubung, masyarakat yang terhubung ini akan mempunyai dampak ekonomi yang memadai, memberikan dampak kepada pertumbuhan, kemudian lalu lintas logistik antar Jawa bisa bagus. Coba bayangkan, kalau dari Jawa, seluruh Jawa ini kota terhubung dengan baik, di Jakarta urusan MRT-nya bisa selesai, Jakarta tidak terjebak kemacetan, ekonomi berjalan efisien, itu kan adalah sebuah value sebagai bangsa. Indonesia sebagai negara yang harus shifting menjadi negara maju, harus mempunyai simbolisasi negara yang terkoneksi dengan baik antar kotanya. Value-nya. Jangan kemudian kita dijebak kepada urusan-urusan teknikal. Itu tarif iya. Tapi kalau kita coba bandingkan, saya pernah naik. Tapi bagaimanapun pembalian itu investasi persepsi. kan dari tarif. Ya, gini contoh sederhananya. Tarif tol orang melihat nggak dari Jakarta ke Bogor cuma sekarang berapa? 7.000. Iya kan 7.000. Nggak nyampe $1. Berapa kilometer? Orang melihat tarif murah itu seperti apa? Lah ini kan juga harus jangan hanya melihat itu karena investasi lama. Investasi baru ya dilihat dengan investasi barunya. Bandingkan coba dengan Eropa. Nilainya begitu ya? Inilah kalau menurut saya, jangan kemudian ide besar pembangunan infrastruktur dihadapkan dengan masalah-masalah teknikal. Keluhan supir, ya ada supir yang mengeluh, ada orang yang memberikan apresiasi. Coba sekarang orang... Saya stop dulu. Ada orang yang sangat senang, saya sekarang bisa pulang kampung ke Solo cuma maksimal 7 jam, 6 jam saya udah nyampe. Saya nggak fungsi jalan tol memang memperlancar. Itu di mana-mana. Itu kan ada orang kan jadi bukan sesuatu hal yang baru. Iya. Itu. Lah, ini kan pencapaian. Kalau kemudian dikatakan bahwa ini memang kewajibannya pemerintah. Loh, kewajiban Pak Jokowi iya. Tapi kenapa pemerintahan yang dulu tidak melakukan? Baik. Kita sekarang jeda dulu, Soal infrastruktur kita tutup, nanti di segmen berikutnya kita bahas soal pangan ya. Tetap bersama kami.
Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Memang terlalu singkat waktunya, tentu saya tidak bisa membahas soal semuanya. Ya. Tapi sekarang soal pangan deh. Yang juga kemudian sering mendapatkan serangan adalah soal swasembada pangan. Janji pangan. Gini, Berdikari Jokowi. jangan seakan-akan urusan pangan itu urusan swasembada pangan semata. Yang utama adalah harga pangan terjangkau, suplai pangan nasional terjaga, kemudian sistem distribusi terjaga, dan rakyat tidak kekurangan pangan. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Karena apa? Kita bisa saja melakukan upaya-upaya untuk apa yang dilakukan Pak Jokowi, membangun bendungan, membangun embung, perbaikan irigasi primer, sekunder, dan tersier, itu adalah dalam rangka mempersiapkan platform dasar untuk itu. Karena apa? Prasyarat swasembada pangan itu tidak mudah. Pak Harto berkuasa mulai tahun 67. Butuh waktu berapa puluh tahun untuk bisa swasembada pangan dan dapat penghargaan dari FAO tahun 83. Artinya apa? Platformnya harus disiapkan. Berapa impres, KUD disiapkan. Subsidi benih, subsidi bibit, kemudian subsidi pupuk, membangun pabrik pupuk di mana-mana untuk mempersiapkan pabrik pupuk Gresik, pabrik lah petrokimia di mana? Ini dalam rangka itu. Lah Pak Jokowi, masyarakat kan mudahnya kemudian melihat yang kemudian juga sekarang sering dibahas itu adalah soal impor. Ya gini, impor pangan, dan itu impor pangan itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem pangan, stok pangan nasional tercukupi. Jangan dilihat bahwa itu datangnya dari mana dulu. Pemerintah kan harus menjamin rakyat yang dipangan yang dimakan oleh rakyat itu adalah terjangkau harganya, tersedia, kemudian rakyat kan tidak mungkin menunggu harga gabah nasional harus gabah nasional, kan tidak. Pemerintah cuma ingin menjamin bahwa stok pangan nasional tercukupi, harga terjangkau, dan tidak terjadi kekurangan apabila terjadi apapun, terjadi paceklik dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan seakan-akan bahwa isu swasembada pangan yang pernah disampaikan Pak Jokowi itu adalah satu-satunya cara kita untuk memenuhi pangan rakyat. Karena kalau misalnya soal impor pangan, kemudian sudah ada yang janji tidak akan impor apapun tuh dari 02, Pak Prabowo sudah menjanjikan itu. Sebelumnya kita melihat bagaimana konsistensi dari pemerintahan sekarang ya, Pak Jokowi, bahwa di instansi misalnya Kementan menyatakan surplus, ya surplus beras. Tapi di satu sisi kemudian tidak sinkron dengan Kemendak yang menyatakan harus impor beras. Kemudian di satu sisi dibantah lagi oleh pihak Bulog yang menyatakan ini tidak perlu impor. Nah ini yang kita melihat bahwa persoalan pangan ini seperti persoalan yang benang kusut begitu, yang dikelola sekarang ini. Tadi apa yang disampaikan betul. Intinya kita bukan tidak akan impor, tapi bagaimana mengatasi mengurangi kebutuhan impor ini menjadi semakin minimize. Ya. Jadi artinya, yang nggak akan impor tuh diralat sekarang? Bukan saya tidak meralat untuk tidak akan impor. Artinya begini, harus ada melihat konteks yang jelas. Yang jelas bahwa kalau kita surplus, kenapa harus impor? Ya kan begitu. Nah yang jadi persoalan, kalau surplus, sekarang kan Kementan selalu mengatakan mereka surplus. Tapi kok masih saja hadir beras-beras impor. Nah ini yang perlu penjelasan dari... Penjelasannya begini, kita yang pertama mengungkap, dan ada keberanian dari pemerintahan Pak Jokowi, ada perbedaan data. Cara perhitungan? Bukan, data kualitatif, ya, data kuantitatif, soal luas lahan dan sebagainya dengan data spasial, yang berupa peta. Karena apa? Dalam perkembangan zaman, setelah Indonesia swasembada pangan zaman Pak Harto tahun 83, rakyat Indonesia jumlahnya makin banyak, wilayah daerahnya untuk pangan ini makin lama makin berkurang, kemudian sementara datanya masih tidak bergeser sama sekali. Sementara hasil data petanya itu, spasialnya itu, sudah ada pergeseran. Tentunya harus dicetak sawah baru, produktivitas harus ditingkatkan, harus membuka lahan-lahan baru. Nah ini kan harus dijelaskan. Nah, itu terjadi kenapa kesalahan ini? Ketika Indonesia tanda tangan LOI dengan IMF, di mana Indonesia harus mempunyai data yang memadai soal luas lahan dan sebagainya, tanpa melakukan cross check pada saat itu. Sementara LOI harus ditandatangani. Nah, ini kan harus disinkronkan. Saya kebetulan mitra kerjanya Badan Pusat Statistik, menyadari itu dan meminta. Saya sampaikan,
jangan sampai data pangan ini, luas lahan dan sebagainya ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian terjadi politisasi karena apa? Kalau kita melakukan kesalahan sekali lagi, sampai kapanpun kita akan melakukan kesalahan prediksi. Iya, tapi kalau misalnya sinkronisasi inilah yang penting. Lah, tapi berarti Anda juga mengakui yang kemarin terjadi itu memang ya ini tapi kan ada sengkarut sekali. Bukan antara, karena basis awalnya salah. Oke. Basis awalnya salah. Dan ini kan harus kita perbaiki. Sekarang dilakukan Sudah sinkronisasi. sekarang? Dilakukan sinkronisasi BPS, Kementan, Bappenas untuk melakukan sinkronisasi data kuantitatif dengan data geospasial sehingga pemerintah nanti akan memprediksi seperti apa. Lah, ini adalah apa? Untuk memperbaiki semuanya sistem. Secara struktural kita akan perbaiki. Sehingga pemerintah nanti berapa sih luas lahan yang harus kita subsidi, mana sih lahan yang harus kita cetak baru karena pergeseran dari lahan produktif menjadi kawasan industri, menjadi perumahan dan sebagainya. Itu. Nah, terakhir Mas ini Sendra. untuk bagian dari bagaimana membuat perencanaan yang baik. Konteks untuk di sektor pangan. Ya, kita melihat bahwa pengembangan usaha tani Pajale melalui on-off pump, yang mana yang menarik dampak multiplier effect antara lain untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi bagaimana konsep usaha tani Pajale ini melalui Pajale itu apa, Mas? Padi, jagung, lele. Ya. Kedelai, sorry. Kedelai. Ya itu yang akan kita optimalisasi dengan konsep on-off pump tadi. Yang mana di situ akan memberikan multiplier effect kepada masyarakat pedesaan, penyerapan tenaga kerja. Itu yang akan dilakukan. Betul. Baik. Itu dia tadi sedikit paparan. Terima kasih Bapak-bapak. Nanti gongnya kita lihat di 17 Maret nanti. Terima kasih sudah hadir di sini. Menarik sekali diskusinya. CNN Indonesia Prime News segera kembali.